Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fitriana Sasana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis artikel jurnal. Yang pertama, ada identitas artikel. Judul yang pertama yaitu Coulombic Interaction in Finnish Middle School Chemistry, a Systemic Perspective on Student Conceptual Structure of Chemical Bonding, yang ditulis oleh Joki, Lavonen, Juti, dan Axela dari jurnal Chemistry Education Research and Practice. Yang kedua ada Learning to Teach Chemical Bonding, a Framework for Perservice Teacher Educator, yang ditulis oleh Van Dolmen, Fisher, Pepin, dan kawan-kawan dari jurnal Chemistry Education Research and Practice. Yang ketiga ada Teaching and Learning Chemical Bonding, Research Based Evidence for Misconception and Conceptual Difficulties Experienced by Students in Upper Secondary School and the Effect of an Enriched Text, yang ditulis oleh Joki dan Axela dari jurnal Chemistry Education Research and Practice. Yang selanjutnya ada permasalahan pokok. Artikel yang pertama yaitu pembelajaran ikatan kimia terlalu bergantung pada octet rule, sehingga menimbulkan miskonsepsi. Alternatif berbasis interaksi Coulombic belum banyak diuji pada level SMP. Untuk artikel 2, mengajarkan ikatan kimia sulit bagi guru pemula karena materi abstrak dan penggunaan model berbeda-beda. Belum ada kerangka terpadu yang merangkum PCK ikatan kimia. Untuk artikel yang ketiga yaitu model ikatan berbasis gaya elektrostatik menawarkan keunggulan, tetapi siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami delokalisasi, gaya tarik simetris, dan struktur elektron. Yang selanjutnya ada mengapa penting untuk diteliti. Artikel yang pertama, karena model berbasis oktet menyebabkan miskonsepsi. Jadi perlu model baru berbasis interaksi elektrostatik agar siswa memahami ikatan secara holistis sejak SMP. Untuk artikel yang kedua, guru pemula memerlukan kerangka PCK yang sistematik agar dapat mengajarkan ikatan dengan tepat dan menghindari miskonsepsi umum. Untuk artikel yang ketiga, karena octet rule menghasilkan miskonsepsi luas, sementara pendekatan elektrostatik lebih ilmiah tetapi belum mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk artikel yang pertama yaitu bagaimana struktur konsep ikatan kimia siswa berprestasi ketika diajarkan menggunakan model pembelajaran berbasis interaksi Coulombic. Untuk artikel yang kedua, apa karakteristik kerangka pembelajaran ikatan kimia yang dapat mendukung pendidikan guru kimia. Untuk artikel yang ketiga, apa tantangan utama siswa dan guru dalam memahami ikatan kimia berbasis interaksi elektrostatik. Selanjutnya ada kerangka teoretik. Untuk artikel yang pertama, berbasis interaksi Coulombic, elektronegativitas, struktur atom, hubungan gaya elektrostatik, dan pembentukan ikatan. Kerangka sistemiknya yaitu konsep, model sederhana, skema penjelasan, lalu atribut. Untuk artikel yang kedua, menggunakan pedagogika content knowledge atau PCK, yaitu kurikulum, pemahaman siswa, strategi instruksional, dan asesmen. Untuk yang artikel yang ketiga adalah interaksi Coulombic, elektronegativitas, gaya tarik inti elektron, dan model kuantum sederhana. Selanjutnya ada subjek, metode, dan prosedur. Untuk artikel yang pertama, subjeknya adalah 8 siswa berprestasi yaitu middle school di Finlandia dengan menggunakan metode wawancara klinis semi terstruktur. Untuk prosedurnya yaitu pemilihan siswa, lalu wawancara kurang lebih 1 jam, dan transkrip, lalu analisis struktur konsep. Artikel yang kedua itu subjeknya ada 9
9 orang chemistry teacher educator dengan metode systemic literature review dan content representation atau CORE. Dengan prosedur review literatur, lalu penyusunan CORE, lalu analisis PCK, dan selanjutnya penyusunan framework. Untuk artikel yang ketiga, ada subjeknya itu siswa SMP SMA, pengguna model elektrostatik. Metodenya kualitatif, yaitu wawancara dan soal diagnostik. Untuk prosedurnya yaitu pembelajaran ikatan berbasis elektrostatif, lalu dilakukan wawancara atau tes dan analisis miskonsepsi. Selanjutnya ada jenis instrumen. Untuk artikel yang pertama, jenis instrumennya ada wawancara klinis, rekaman audio, pemetaan struktur konsep. Untuk artikel yang kedua ada content representation dan instrumen systemic literature review. Untuk artikel yang ketiga ada wawancara mendalam, soal diagnostik, dan analisis miskonsepsi. Selanjutnya ada cara mengolah dan menganalisis data. Untuk artikel yang pertama, wawancara direkam lalu ditranskripsi dan dianalisis menggunakan pemetaan struktur konsep sistematik, yaitu konsep, hubungan, model, lalu skema. Untuk artikel yang kedua, analisis CORE, lalu pemetaan guideline PCK dan sintesis antara data lapangan dan literatur, lalu jadilah framework final. Untuk artikel yang ketiga ada analisis tematik terhadap miskonsepsi siswa dan kesulitan akibat pemodelan berbasis gaya elektrostatik. Selanjutnya ada deskripsi temuan dan kesimpulan. Untuk artikel yang pertama adalah siswa mampu membangun konsep dasar ikatan berdasarkan gaya Coulombic, namun rincian konsep seperti delokalisasi, gaya tarik antar atom, dan variasi ikatan masih membingungkan. Untuk artikel yang kedua itu menghasilkan 8 pedoman dan 3 tantangan mengajar ikatan kimia, termasuk pentingnya multiple representasi, menghindari bahasa antropomorfik, dan membangun koherensi mikro-makro. Untuk artikel yang ketiga yaitu siswa sering tidak dapat menjelaskan mengapa atom netral dapat saling tarik-menarik, mengapa elektron berpasangan, apa penyebab delokalisasi. Model elektrostatik dianggap terlalu sederhana, namun tetap lebih baik daripada oktet. Yang selanjutnya ada manfaat yang diperoleh dari artikel yang pertama, yaitu memberi inspirasi pengembangan model pembelajaran ikatan kimia berbasis gaya elektrostatik sebagai alternatif dari kerangka oktet. Dapat dijadikan dasar membuat LKPD atau eksperimen konseptual. Untuk artikel yang kedua yaitu cocok untuk penelitian pengembangan perangkat ajar atau pelatihan guru tentang ikatan kimia, bisa menjadi dasar kerangka PCK dalam R&D. Untuk artikel yang ketiga dapat menjadi dasar untuk membangun pendekatan pembelajaran ikatan kimia yang lebih konseptual dan mengurangi miskonsepsi. Selanjutnya ada research gap dari ketiga artikel tersebut. Yang pertama, untuk artikel yang pertama yaitu penelitian hanya melibatkan 8 siswa berprestasi, belum merepresentasikan seluruh populasi siswa. Fokus hanya pada analisis struktur konsep, tidak menilai efektivitas model pembelajaran dalam kelas nyata. Belum mengevaluasi penerapan model Coulombic oleh guru, hanya melihat pemahaman siswa. Tidak membandingkan pendekatan Coulombic dengan metode lain, misalnya oktet atau multiple representasi. Untuk artikel yang kedua itu kerangka PCK hanya dibuat berdasarkan literatur internasional dan 9 edukator Belanda, belum diuji secara empiris dalam kelas. Selanjutnya, PCK yang dihasilkan belum menyertakan intervensi pembelajaran nyata untuk menilai keefektifannya, tidak melibatkan guru pemula, guru senior, dan siswa secara langsung, belum mengembangkan model pelatihan guru yang bisa langsung digunakan di sekolah. Untuk artikel yang ketiga, tidak ada pengembangan model pembelajaran berbasis elektrostatik yang praktis untuk guru. Analisis miskonsepsi dilakukan, tetapi belum memberi solusi pedagogis. Tidak membandingkan pemahaman siswa yang menggunakan model elektrostatik versus pendekatan tradisional, dan fokusnya hanya pada kesulitan, bukan desain pembelajaran. Maka dari itu
ada research gap dari tiga artikel pendukung. Dengan yang artikel yang pertama itu berjudul pengembangan ILKPD materi ikatan kimia berbasis reputation text untuk meremediasi miskonsepsi siswa, yang ditulis oleh Iswatul Umar dan Muhammad Zamhari dari EduScience 2025. Di artikel ini fokus pada remediasi miskonsepsi, belum mengaitkan konsep dengan model elektrostatik atau kolombik, belum mengukur perubahan struktur konsep secara mendalam, baru level jawaban benar salah, tidak menilai bagaimana strategi guru atau PCK guru mempengaruhi keberhasilan remedi, masih berbasis representasi tradisional yaitu aturan oktet, belum berbasis model modern. Selanjutnya ada artikel pendukung yang kedua dengan judul hasil belajar dan persepsi peserta didik pada materi ikatan kimia melalui pembelajaran berbasis multimedia interaksi collisions, yang ditulis oleh Harahap, Rizkia, dan Parameswari dari UJCE 2025, yang menilai hasil belajar dan persepsi tetapi tidak mengevaluasi miskonsepsi atau perubahan konsep. Multimedia collision belum didesain khusus untuk interaksi elektrostatik, hanya visualisasi umum, tidak menilai keterlibatan guru atau PCK dalam implementasi teknologi, fokus implementatif bukan pada pengembangan dasar konsep atau teori pengajaran. Selanjutnya ada artikel pendukung yang ketiga dengan judul studi literatur analisis miskonsepsi pada topik ikatan kimia, yang ditulis oleh Zulkhairi dari JKPI 2022. Hanya mengidentifikasi miskonsepsi, tidak memberikan model pembelajaran alternatif berbasis teori modern, tidak menilai efektivitas pendekatan elektrostatik sebagai solusi miskonsepsi, tidak mengaitkan miskonsepsi dengan strategi pedagogis maupun PCK guru, fokus deskriptif, belum ada pengembangan atau implementasi pembelajaran. Selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ikatan kimia sebelumnya, baik internasional maupun nasional, masih memiliki beberapa keterbatasan. Pada penelitian internasional, pendekatan elektrostatik atau kolombik sudah diperkenalkan, namun belum dikembangkan menjadi model pembelajaran praktis dan belum diuji dalam konteks kelas secara luas. Selain itu, penelitian internasional belum mengintegrasikan peran pedagogika content knowledge atau PCK guru terhadap keberhasilan pembelajaran. Sementara itu, penelitian nasional di Indonesia masih berfokus pada multimedia, ELKPD tradisional, dan analisis miskonsepsi tanpa mengadopsi teori modern berbasis interaksi elektrostatik. Belum ada penelitian yang mengembangkan media atau perangkat pembelajaran berbasis kolombik, belum menilai perubahan struktur konsep siswa secara mendalam, dan belum mengaitkan miskonsepsi dengan PCK guru. Dengan demikian, terdapat celah penelitian berupa perlunya pengembangan model pembelajaran ikatan kimia berbasis pendekatan elektrostatik yang terintegrasi dengan PCK guru, serta menguji efektivitasnya dalam mengurangi miskonsepsi dan meningkatkan pemahaman konseptual siswa. Celah ini yang dapat diisi oleh penelitian berikutnya. Dari artikel yang sudah dibahas sebelumnya, kita dapat merumuskan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu ada bagaimana model pembelajaran berbasis pendekatan elektrostatik atau kolombik dapat dikembangkan untuk mendukung pemahaman konseptual siswa tentang ikatan kimia. Nomor 2, seberapa efektif model pembelajaran berbasis elektrostatik dalam mengurangi miskonsepsi siswa tentang ikatan kimia dibandingkan dengan pembelajaran berbasis aturan oktet tradisional. Yang ketiga, bagaimana pengetahuan konten pedagogis atau PCK guru mempengaruhi implementasi dan efektivitas model pembelajaran kimia berbasis elektrostatik. Nah, selanjutnya ada alternatif judul yang dapat diambil. Yang pertama itu mengembangkan model pembelajaran berbasis elektrostatik untuk meningkatkan pemahaman konseptual siswa tentang ikatan kimia. Yang kedua, merancang materi pembelajaran digital berbasis model kolombik untuk memperkuat pemahaman mikroskopi siswa tentang ikatan kimia, membandingkan pendekatan pengajaran berbasis elektrostatik dan berbasis aturan oktet dalam meningkatkan konsep ikatan kimia siswa.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.